Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli wa sallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita menyanjung dan memuji Allah Tabaraka wa taala. Kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir surat juz atau juz' amma, surat Al-Zalzalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Lalu kita membaca surah Al-Zalzalah ini dengan tafsir yang terkandung di dalamnya, kita meresapi maknanya dan kita pun mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir surah Az-Zalzalah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung baca surat Al-Zalzalah karena waktu enggak panjang. Suruh kita jam 5.54 ya. 5.54. Suruh kita 5.54 atau 5.56 sampai jam 6 insyaallah taala. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Az-Zalzalah itu goncangan ataupun hari kiamat, merupakan surat Makkiyah. Menurut pendapat yang rajih dari para ulama, surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Walaupun ada ikhtilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan dia adalah surat Madaniyah, tapi yang lebih tepat dan yang rajih serta pendapat yang lebih kuat bahwa surat ini adalah merupakan surat Makkiyah. Dia terdiri dari 8 ayat. Ayat-ayat ini menjelaskan, bercerita kepada kita, ya, sekaligus tahdir, sekaligus mewanti-wanti kita semuanya, memberikan kepada kita peringatan tentang dan menakut-nakuti kita tentang hari kiamat yang akan terjadi. Ya,
dengan hari kiamat yang akan terjadi. Karena disebutkan dalam banyak ayat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, ada di antara ulama itu mengatakan bahwa tiupkan sangkakala itu sebanyak 3 kali. Ada di antara ulama lagi yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala itu hanya 2 kali. Ya. Yang mengatakan 3 kali, mereka mengatakan ada namanya nafkhu as-sa'iq, nafkhul faza'. Nafkhul faza', kemudian nafkhu as-sa'iq, kemudian nafkhu fis-sur ketika terjadinya hari kiamat. Ada pun yang mengatakan bahwa ditiupkannya sangkakala itu sebanyak 2 kali, maka dia hanya ada nafkhus al-faza' was-sa'iq, kemudian nafkhu fis-sur, kemudian terjadinya hari kiamat. Apa yang dimaksudkan dengan nafkhul faza'? Yaitu ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka terkejutlah manusia yang ada di atas dunia ini. Al-faza', ya, manusia semuanya terkejut. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka matilah semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Bukan hanya manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di atas muka bumi maupun yang ada di atas langit sana, semuanya akan dimatikan dengan nafkhu al-faza' was-sa'iq. Kemudian barulah tiupan sangkakala yang kedua atau yang ketiga, yaitu tiupan sangkakala di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi ini, lalu menghancurkan langit ini. Kemudian bangunlah atau keluarlah manusia-manusia yang ada dalam perut bumi, yang disimpan begitu lama, yang ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun. Kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, di dalam ayat ini menggambarkan kepada kita tentang betapa mengerikannya ketika Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi ini. Lalu ketika bumi ini bergoncang, kemudian manusia akan keluar dari perut bumi tersebut dalam keadaan sukara. Wa ma hum bisukara walakin adzabullah syadid. Mereka dalam keadaan seperti orang-orang yang mabuk. Padahal mereka tidaklah dalam kondisi mabuk. Ya, walakin adzabullah syadid, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala amat sangat pedih. Ya. Kemudian mereka mengatakan, waqala al-insanu ma laha. Ada apa dengan apa? Dengan bumi ini. Kok tidak seperti yang sebelumnya? Bumi yang sebelumnya dia dalam kondisi tenang, enggak bergerak. Kemudian saatnya bumi itu kemudian bergerak, sehingga mereka bertanya, ada apa? Apa gerangan yang terjadi terhadap bumi ini sehingga dia bergerak, sehingga dia bergoncang dengan goncangan yang sangat hebat. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan jelaskan satu persatu daripada ayatnya secara umum, bahwa begitu manusia dikeluarkan dari perut bumi tersebut, maka semua manusia akan digiring menuju kepada mahsyar. Ya, semua manusia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada mahsyar. Ya, kepada mahsyar. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa kondisi manusia ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, hufatan uratan ghurlah, dalam kondisi tidak memiliki alas kaki atau tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, kemudian semuanya dalam kondisi kulub alias tidak disunat. Kembali lagi yang dahulu yang pernah dipotong dari kulitnya, dari kulit kemaluannya akan dikembalikan lagi. Supaya apa? Supaya sempurna jasmani manusia itu, jasad manusia itu, sehingga dia ketika dimasukkan dalam surga maka dia akan mendapatkan atau merasakan kenikmatan yang sempurna, jasadnya akan merasakan kenikmatan yang sempurna. Begitu pula ketika dia dimasukkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah, jasadnya pun juga akan merasakan pedihnya azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikembalikan semua jasadnya. Kemudian jemaah Allah Azza wa Jalla, setelah itu manusia
ya akan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunggu keputusan apa? Hisab. Maka ada 4 bentuk manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, manusia tidak akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika sudah saatnya sesi bahwa manusia akan dihisab oleh Allah, maka ada di antara manusia, golongan manusia yang tidak akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu golongan siapa? Golongan khullasul mu'min. Golongan orang-orang beriman yang betul-betul ikhlas, betul-betul apa? Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah beriman, tawakalnya, kebergantungan dia kepada Allah sangat tinggi. Ya, dan itu disebutkan dalam hadis Husain bin Imran, atau nama Husain bin Abdurrahman. Ya, itu hadis yang cukup panjang tentang masalah apa? Tentang masalah ruqyah dan tawakkul kepada Allah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada dari kalangan umatku ini, ya, kaum, yaitu golongan daripada manusia yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berapa jumlah mereka? Jumlah mereka adalah 70.000 orang dari kalangan manusia. Ya, sehingga para sahabat kemudian, ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut bahwa akan ada dari golongan umatku ini akan masuk surga sebanyak 70.000 orang tanpa hisab, tanpa adab, kemudian Rasulullah SAW beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke rumah. Sehingga para sahabat yang hadir, ya, di dalam masjid Rasulullah SAW bertanya-tanya, siapa mereka ini? Siapa ciri-cirinya? Maka ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang, ya, dari lahirnya sudah dalam kondisi muslim, matinya pun dalam kondisi muslim. Ya, nah, karena sahabat lahirnya apa? Enggak dalam kondisi muslim. Ya. Nah, karena mereka dulu adalah orang-orang Arab jahiliyah yang belum masuk Islam. Maka sehingga mereka mengatakan, oh, yang dimaksudkan dengan 70.000 tersebut ciri-cirinya adalah mereka yang lahirnya muslim, kemudian meninggalnya pun juga muslim. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa maksud mungkin ciri-cirinya adalah mereka yang senantiasa menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semasa hidup beliau, dari perjalanan awal sampai akhir daripada hidup beliau, senantiasa menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi alasan, ungkapan-ungkapan dari para sahabat menjelaskan kira-kira ciri-cirinya seperti itu. Kemudian keluarlah baginda Rasulullah SAW dari rumahnya dan masuk ke masjid lagi ketika melihat para sahabat menceritakan tentang siapa ciri-ciri mereka yang tidak akan dihisab oleh Allah dan tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk surga. Jumlahnya tidak banyak, hanya 70.000 dari miliaran manusia, ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan humul ladzina la yastarqun wa la yabtawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah ciri-cirinya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Ketika mereka sakit, mereka meruqyah diri mereka sendiri, tidak minta untuk diruqyah. Kemudian mereka juga tidak, ya, berobat dengan apa? Dengan besi panas. Ya, menempelkan besi panas ke tubuhnya ketika mereka berobat. Ya, karena zaman dulu ketika ada korengan yang enggak sembuh, itu ditempelkan besi panas supaya korengan tersebut sembuh. Ya, wala yaktawun. Kemudian di antara ciri mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka betul-betul bertawakal, menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah Taala. Ya, mereka inilah ciri-ciri orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini menunjukkan keimanan yang begitu besar, tauhid yang begitu tinggi, sehingga mereka disebut dengan khullas al-mu'minin, orang-orang yang, ya, betul-betul beriman, yang betul-betul mengikhlaskan diri mereka hanya kepada Allah Taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hisabnya orang yang beriman. Hisabnya orang beriman digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yudnil mu'min, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada orang yang beriman. Fayadhu alaihi kanafah, lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan penutup, diletakkan sama Allah. Setelah Allah panggil orang beriman, lalu Allah kemudian meliputi orang beriman tersebut, lalu diletakkan penutup.
Ya, karena kita tahu pada mahsyar berkumpul semuanya dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti akan meninggal, dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu diletakkan penutup supaya makhluk, supaya khalayak manusia tidak melihat bagaimana bentuk hisabnya orang yang beriman tersebut yang sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayudni 'alaihi al-mu'min fayadha 'alaihi kanafa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya fulan, ya, ata'rifu dhanba kadza, wahai fulan, apakah engkau masih ingat dengan dosamu yang ini? Maka orang tersebut akan mengatakan, na'am ya Rabb, masih ingat ya Allah, ya, dengan dosaku ini. Kemudian Allah bertanya lagi, ya fulan, ata'rifu dhanba kadza, wahai fulan, apakah engkau masih ingat dengan dosamu dahulu? Yang ini, semuanya disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika hamba ini kemudian melihat begitu besar dosanya, begitu banyak dosanya setelah disebutkan oleh Allah, dan dia tidak bisa lagi untuk mengelak, semua disebutkan oleh Allah, baik yang kecil apalagi yang besar. Maka apa yang terjadi jemaah subhanallah, nah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba ini kemudian dia mengira bahwa dia akan dibinasakan oleh Allah taala. Dia mengira sudah enggak ada lagi jalan keselamatan. Hamba yang beriman ini kemudian ketika disebutkan semua dosanya, dia lantas mengira bahwa dia tidak akan bisa selamat. Kalau semua dosa disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan jemaah. Ya, baik dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, waliyadzubillah. Ya, baik dosa kecil apalagi waliyadzubillah dosa besar. Semuanya akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba ini merasa bahwa dirinya tidak akan bisa lagi selamat, di hadapannya sudah ada api neraka, samping kanan kirinya semuanya dosa-dosa yang bergeluyutan, bahwa ketika dia merasa dirinya akan dibinasakan oleh Allah, maka Allah mengatakan kepadanya, ya fulan, qad satartuha 'alaika fid dunya. Wahai fulan, semua dosa-dosamu yang dahulu yang telah aku sebutkan tadi, semuanya dahulu di dunia telah aku tutup dia. Semua dahulu dosa-dosamu aku sembunyikan. Semua dosa-dosamu dahulu, ya, tidak aku perlihatkan kepada manusia yang lain. Aku tutup dia, aku sembunyikan dia, enggak ada yang tahu. Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Dan pada hari ini semua dosa-dosamu itu telah aku ampuni. Subhanallah, betapa baiknya Allah Azza wa Jalla, betapa rahimnya Allah, ya, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Semua dosa-dosa yang begitu banyak tadi lantas diampuni sama Allah. Wa ana aghfiruha laka al-yawm, dan hari ini aku ampuni semua dosa-dosamu. Ya, tentunya apa jemaah Allah Azza wa Jalla, hamba ini pastinya adalah hamba yang dahulu ketika banyak berbuat dosa dia mengiringi dosa tersebut dengan taubat istighfar. Karena taubat istighfar itu ya, diambil dari kata ghafara, diambil dari kata ghafar. Nah, mughafar itu adalah artinya satara, menutupi. Jadi kalau kita minta ampun berarti sama dengan kita minta untuk ditutupi dosa-dosa kita, ditutupi dosa kita di dunia, lalu kita minta ampun kepada Allah di akhirat, yaitu dengan cara apa? Dimaafkan, digugurkan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, di akhirat tetap ditempatkan oleh Allah semua dosa-dosa kita itu, sebagaimana kata Allah, ya, liyura a'malahum, agar mereka dapat melihat, ya, amal perbuatan yang mereka dahulu lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua. Ini hisabnya orang yang beriman. Maka hendaknya kita mengintrospeksi diri, merenungi diri kita, sudah seberapa banyak dosa yang kita lakukan dan sudah berapa banyak pula amal kebajikan yang kita lakukan. Kemudian hisab yang ketiga adalah, ya, hisabnya orang-orang yang zalim. Hisabnya orang-orang yang zalim, yang berbuat kezaliman. Itu hisabnya bagaimana? Hisabnya dengan cara diniqash, dengan cara ditanya apa alasannya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man nuqishal hisab faqad halak," atau faqad udhib. Barang siapa yang hisabnya, ya, dengan cara diniqash oleh Allah, fulan, kau telah melakukan ini, betul ya Allah, kenapa, kata Allah, kenapa fulan kau lakukan ini? Kalau Allah sudah bertanya alasan, kenapa fulan kau melakukan ini, kenapa kau lakukan ini? Bukankah engkau telah diberi umur yang panjang,
Bukankah engkau telah diberikan umurmu 70 tahun, 80 tahun? Ya. Bukankah engkau telah diberikan harta, diberikan nikmat begitu banyak, diberikan kesehatan, diberikan ini semuanya? Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang nuqishal hisab udhib. Barang siapa yang hisabnya itu ya, ditanya alasannya dengan diniqash, dengan dia apa? Dicecar. Ya, pertanyaan-pertanyaan lalu ditanya alasannya oleh Allah Tabaraka wa taala, maka orang tersebut akan diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah pasti akan diadab. Kalau yang beriman tadi adalah hisab yang yasira. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul fayad'u thubura halaka, maka dia akan menjerit sambil mengatakan, aduhai celakanya aku, celakanya aku. Ya. Baik, ini hisab yang ketiga. Adapun hisab yang keempat adalah hisabnya orang-orang kufar. Orang-orang kufar di akhirat tidak ada sama sekali kebaikan yang mereka lakukan. Kebaikan dahulu yang mereka lakukan di dunia ini tidak berguna sama sekali, tidak bermanfaat sama sekali. Walaupun mereka meniatkan ikhlas karena Allah, tidak minta imbalan, tidak minta balas budi, tidak minta untuk dibalas, tetapi semua yang mereka lakukan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang kufar. Sehingga hisabnya gimana? Mereka akan yunada ala ru'usil asyar. Maka mereka akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diteriaki oleh Allah Azza wa Jalla, dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, haula alladziina kadzabu ala rabbihim. Mereka ini adalah hamba-hamba yang dahulu mendustakan Rabbnya, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan siapa? Di depan semua makhluk, orang kufar. Hisabnya dengan cara apa? Dengan cara disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, diteriaki sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka ini dahulu orang-orang yang kufar, yang berdusta, yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ala la'natullah 'ala zalimin. Ya, ketahuilah laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat zalim, yaitu kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia semuanya dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, maka kemudian mereka akan mendapatkan imma sa'idun atau syaqiyun. Maka mereka hanya ada dua golongan, golongan yang berbahagia dan golongan apa? Golongan yang sengsara. Golongan yang bahagia, maka mereka akan mendapatkan catatan amalannya lewat tangan kanannya. Adapun golongan yang sengsara, mereka akan mendapatkan catatan amalannya lewat apa? Lewat tangan kirinya atau lewat pundaknya atau lewat belakangnya, lewat punggungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Bacalah oleh kalian ini catatan amalanku. Ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku dahulu yakin bahwasanya aku akan bertemu dengan Allah Tabaraka wa taala. Wa antu anni mulaqin hisabiyah. Aku akan bertemu dengan hisab. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang mulia, kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan catatan amalannya lewat tangan kirinya, maka dia akan mengatakan fayaqul ya laitani, aduhai ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai kalau sekiranya aku tidak mendapatkan catatan amalanku ini. Sehingga apa? Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui seperti apa hisabku. Walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah, aduhai kalaulah sekiranya kematian yang pertama. Aduhai kalaulah sekiranya kematian yang kemarin itu merupakan dia sebagai pemutus, sudah selesai. Qadiyah sebagai pemutus keputusan, sudah selesai.
setelah mati sudah selesai. Ternyata setelah mati kemudian apa? Kita akan dibangkitkan. Ya, ternyata kematian yang dirasakan oleh mereka bukan berarti itu sudah menyudahi bahwa mereka akan selesai di atas dunia ini, kemudian tidak akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla menuju ke alam akhirah. Alam dunia, alam barzakh, kemudian alam akhirah. Dan alam akhirah tentunya lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan apa? Alam barzakh. Kalau alam barzakh itu ya adabnya begitu pedih, begitu keras, maka lebih keras lagi dengan alam al-akhirah. Ya, kalaulah di alam barzakh mereka akan mendapatkan nikmat-nikmat surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alam al-akhirah nikmat tersebut akan lebih besar lagi mereka akan mendapatkannya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut kemudian menyesal, ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Ternyata hartaku tidak berguna bagiku. Ternyata aku mencari siang dan malam, hartaku ini ternyata tidak berdampak kebaikan. Ya, nah bagi siapa ini? Bagi mereka yang tidak bisa menggunakan hartanya di Allah. Bagi mereka yang tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, menundukkan jiwanya agar tidak terfitnah dengan dunia. Ya, sehingga dunia kemudian memfitnah mereka, sehingga harta memfitnah mereka. Mereka tunduk kepada harta, mereka cari siang dan malam, lalu melupakan kewajiban-kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anni mali, halaka anni sultaniya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini kemudian apa? Nah, mengatakan halaka anni sultaniya. Ya, telah mencelakakan aku apa? Jabatanku, pangkatku. Nah, kedudukanku dahulu. Ya, ternyata kedudukanku ini enggak membawa dampak kebaikan. Ya, jabatanku yang aku miliki ternyata justru apa? Menjerumuskan aku ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan jabatannya dia melakukan korupsi, ya, dari kakek sampai cucunya korupsi, ya, maka akan mencelakakan dia dengan jabatan tersebut. Ya, subhanallah, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan jabatan seorang bisa berbuat apa saja, tapi ingat bahwa dengan jabatan tersebut dia tidak akan selamat ketika dia akan menyesal kelak pada hari kiamat. Halaka anni sultaniya. Maka apa kata Allah? Khuduhu faghulluhu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tangkap dan seret dia, maka belenggu dia. Khuduhu faghulluhu thumma al-jahim salluhu. Ya, campakkan dia ke dalam api neraka jahim, ya, ke dalam api neraka jahannam. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kondisi manusia kelak pada hari kiamat. Baik, kita baca satu persatu daripada ayat dalam surah Az-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi itu bergoncang dengan goncangan yang sangat hebat. Ya, bumi itu bergoncang dengan goncangan sangat hebat. Itu ketika ditiupkan sangkakala yang kedua atau yang ketiga menurut sebagian ulama. Ya, maka bergoncanglah bumi itu. Maka terbelahlah bumi tersebut. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari di mana kata Allah Subhanahu wa taala, bumi yang kita berpijak di atasnya, yang kita berdiri di atasnya, yang kita tidur di atasnya akan digantikan dengan bumi yang lain. Akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain, dengan hamparan yang lain. Kalaulah bumi yang kita lihat sekarang ini dia ada ada cekungannya, ada datarannya, kemudian ada bukitnya, ada gunungnya, maka bumi ini akan digantikan oleh Allah dengan bumi yang lain yang tidak ada cekungannya, yang tidak ada bukitnya, yang tidak ada gunungnya, semua datar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan. Ya. Baik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, ya, ayat 1 ayat 2. Tapi apa kata Allah? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ya, wahai manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu merupakan syai'un 'azim, merupakan sesuatu yang amat sangat besar. Ya.
Mengapa amat sangat besar? Ya, Allah sebutkan pada ayat yang kedua, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihat ya seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, maka dia akan melepaskan anaknya, jatuh begitu saja. Lalu anak tersebut akan mati. Tadhhal kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhatin hamla wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan orang yang sedang hamil, ibu yang sedang hamil, wanita yang sedang hamil, langsung hamil tersebut akan keluar ke kuburan langsung. Begitu dahsyatnya goncang tersebut. Ya. Wa taran nasa sukara ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Maka engkau akan melihat ya manusia itu seperti orang yang mabuk. Ya, padahal mereka tidak dalam kondisi mabuk. Akan tapi ada Allah Subhanahu wa taala sangat peduli, kata Allah Azza wa Jalla. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha. Lalu bumi itu kemudian mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Begitu bumi ini sudah terbelah, bumi ini sudah bergoncang, maka dia akan mengeluarkan apa saja yang dalam perut bumi tersebut. Apa saja yang ada di dalam perut yang dia simpan. Nah, perut bumi yang dia simpan. Ya, sebagian ulama kemudian mengatakan yang dimaksudkan dengan dia mengeluarkan apa saja yang ada dalam perutnya yaitu apa? Manusia-manusia yang dikubur di dalam perut bumi, atau manusia-manusia yang dikubur di dalam bumi. Ya, sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa dia lebih umum. Maka bumi itu ketika bergoncang dia akan mengeluarkan apa saja, bukan hanya orang-orang yang dikubur dalam bumi tersebut, bahwa apa saja yang ada di dalamnya, baik itu berupa baik itu berupa tambang-tambang, semuanya akan keluar. Nah, pada waktu itu wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, ini menunjukkan bahwasanya manusia yang ada di atas bumi ini menjadi beban bagi bumi tersebut. Manusia yang ada dalam perut bumi tadi ketika dia sudah dikuburkan juga menjadi beban. Karena athqal itu apa? Beban. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi itu setelah bergoncang dia akan mengeluarkan isi-isi daripada perut yang ada di dalamnya, isi-isi yang ada di dalamnya, yang ada di dalam perutnya, maka semuanya akan dikeluarkan oleh bumi tersebut. Dan termasuklah manusia yang dikuburkan di dalam bumi tersebut, maka dia akan dikeluarkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ini juga menyebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, fa idahum qiyamun yanzurun. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakhrujuna min fa idza nafikha fi as-suri fa sa'iqa man fi as-samawati wa man fi al-ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ya. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya, nah pada hari di mana manusia akan bangkit menuju kepada Rabb yang memiliki alam semesta ini. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian manusia akan mengatakan wa qala al-insanu ma laha. Ya, maka berkatalah manusia ma laha. Nah, apa yang terjadi dengan bumi ini bergoncang? Ya, apa yang terjadi dengan bumi ini kemudian dia bergoncang? Ya, manusia di sini sebagian ulama kemudian mengatakan yang berkata ini adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir. Tapi sebagian ulama lagi, dan ini pendapat yang sahih, bahwasanya manusia di sini adalah jenis manusia. Siapapun manusia, maka dia akan mengatakan wa qala al-insanu ma laha. Nah, ada apa dengan bumi ini kemudian dia bergoncang? Wa qala al-insanu ma laha. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada hari itu dan ini merupakan jawab syarat. Nah, jadi dari ayat pertama, kedua, ketiga ini merupakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Allah menceritakan tentang bumi ketika bergoncang, maka apa yang terjadi? Maka pada hari itu kata Allah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada hari itu bumi akan
menceritakan, ya, menceritakan. Bumi itu akan berbicara, akan menyampaikan berita-berita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu akan bersaksi, menyampaikan berita-berita apa saja yang terjadi di atas bumi tersebut. Yaitu berupa apa? Berupa amal perbuatan yang kita lakukan. Ya. Jadi bumi bersaksi. Bumi akan bersaksi. Amal perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, ya, di atas muka bumi ini, maka bumi semua akan bersaksi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. In kana khairan fa khairun. Kalau dia adalah amal kebaikan, maka dia akan bersaksi dengan kebaikan pula. In kana syarran fa syarrun. Kalau sekiranya amal yang kita lakukan itu merupakan amal keburukan, maka dia pun juga akan bersaksi. Jadi bumi dapat bersaksi, jemaah, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang keutamaan muadzin. Tentang keutamaan seorang muadzin, itu tukang azan. Jadi muadzin itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih utama antara muadzin atau imam? Pak? Mana yang lebih utama, Pak? Kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, muadzin atau imam? Muadzin. Ya, muadzin yang lebih utama. Jadi jangan pernah kita merendahkan, ya. Jangan pernah kita mengecilkan, ya, amalan yang dilakukan oleh siapa? Tukang adzan. Tukang adzan. Ternyata muadzin itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan imam. Ya. Bahkan buminya akan bersaksi kelak pada hari kiamat. Ya. Rumah-rumah akan bersaksi. Pohon-pohon akan bersaksi. Bebatuan yang akan bersaksi. Ketika dia mendengarkan bebatuan tersebut, ketika dia mendengarkan lantunan adzan, ketika dia mendengarkan suara adzan. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya annal muadzina idza adzan فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sesungguhnya seorang muadzin, tidaklah dia mengumandangkan adzan, atau sesungguhnya seorang muadzin apabila dia mengumandangkan adzan, maka tidaklah adzan tersebut lantas didengar oleh siapa? Oleh pepohonan, oleh rumah-rumah, oleh bebatuan, melainkan semuanya, atau sesuatu apapun kata Nabi, melainkan semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya akan bersaksi bahwa si fulan dahulu ya Allah telah memandangkan lantunan syariatmu itu adzan, memandangkan adzan untuk manggil manusia, ya, manggil manusia, ya, memandangkan adzan. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari di mana, ya, Allah Subhanahu wa taala akan meminta kepada siapa? Meminta kepada yang tadinya tidak bisa berbicara, maka kemudian semuanya akan dapat berbicara, ya. Semuanya akan dapat berbicara. Ya, tumbuh-tumbuhan, kemudian benda-benda mati, semuanya akan dapat berbicara, ya, dengan izin Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada al-qalam, kepada pena, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktub. Tulislah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pena untuk menulis. Maka pena kemudian berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, madza aktub? Ya Allah, apa yang harus saya tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah apa saja yang akan terjadi, ya, dari takdir manusia sampai hari kiamat. Maka al-qalam menuliskan semua takdir manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya kita semuanya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana kami akan menutup mulut-mulut mereka, lalu kami akan menjadikan tangan-tangan mereka berbicara, kemudian kaki-kaki mereka akan
bersaksi terhadap apa yang mereka dahulu kerjakan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sekiranya semuanya akan berbicara, kaki kita akan berbicara, kemudian tangan kita akan berbicara, ya, anggota tubuh yang lain akan berbicara, lalu semua mulut-mulut kita akan dilakban atau akan ditutup atau akan, ya, disumbat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat selamat, tidak ada yang dapat apa? Ya, berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan, ya, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, maka penting bagi kita semuanya untuk memperhatikan bahwa sesungguhnya kita semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengizinkan. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang awhalaha, yakni adina laha. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk makhluk tersebut berbicara. Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura amalihim. Liyura amalahum. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Manusia akan meninggalkan padang mahsyar menuju kepada hisab mereka, imma mendapatkan, ya, imma mendapatkan na'im atau mendapatkan apa? Mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari di mana manusia akan meninggalkan padang mahsyar tersebut dalam kondisi berpencar-pencar. Dalam kondisi berpencar-pencar, ya, dalam kondisi bergolong-golongan. Imma golongan yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala atau imma golongan yang akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua pilihan. Hanya ada satu dari dua pilihan. Imma dimasukkan ke dalam surga, tempat sebagai tempat kembalinya, atau dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Maryam, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, ya, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Nah, pada hari kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa, ya, kami akan menggiring orang-orang bertakwa kepada Ar-Rahman, kepada Tuhannya, dalam kondisi apa? Dalam kondisi, ya, berkelompok-kelompok yang terhormat, ya, dan kafilah-kafilah yang terhormat. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirdah. Lalu kami pun menggiring orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat zalim, ya, menuju kepada api neraka jahannam dalam kondisi wirda itu, dalam kondisi apa? Dalam kondisi betul-betul merasakan dahaga yang sangat luar biasa, merasakan kehausan yang sangat luar biasa. La yamlikuna syafa'ah, mereka tidak akan memperoleh syafaat Allah, ya, ataupun pertolongan kecuali orang-orang yang telah berbuat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya digiring oleh Allah liyura amalahum. Untuk apa? Untuk melihat semua amalan mereka dahulu di dunia. Untuk melihat semua amalan yang mereka lakukan dahulu di dunia. Maka akan diberikanlah catatan amalannya, ya. Maka akan diberikanlah semua catatan amalannya, ya. Semua catatan amalannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun semuanya akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Maka disitulah akan terjadi hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, ya. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Maka cukuplah, ya, jiwamu pada hari ini sebagai apa? Penghisab terhadap dirimu, ya, dengan amalan yang dahulu yang mereka lakukan. Ya, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Semuanya akan ditampakkan oleh Allah, mau yang kecil apalagi yang besar. Ya, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Tabaraka wa taala.
dan kemudian kita akan mendapatkan balasan terhadap ya apa yang kita lakukan dahulu di dunia. Ya, sekecil apapun. Ya, sekecil apapun semuanya akan ya mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan catatan amalannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka orang yang beramal sebesar dzarrah. Sebesar dzarrah itu adalah sebesar apa? Semut yang paling kecil. Zarrah itu adalah semut, bukan atom ya, tapi semut yang paling kecil. Dari kebaikan maka dia akan memetik hasilnya, maka dia akan melihat hasilnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan sebesar semut ya, yaitu apa? Keburukan, maka dia pun juga akan melihatnya. Ya, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ya memberikan penjelasan kepada kita sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, semuanya akan dicatat, semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Liyura amalahu, semuanya akan memperlihatkan, ya, semuanya akan diperlihatkan dari amalan mereka. Nah, kemudian para ulama ya menjelaskan kepada kita tentang apa? Bahwa di sana ada namanya al-waznu, timbangan, ya, al-waznu. Ya, apa yang akan ditimbang? Ya, ulama kemudian berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan yang ditimbang adalah amalan seseorang. Yang ditimbang adalah apa? Amalan seseorang. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan yang ditimbang itu justru apa? Catatan-catatan amalannya. Catatan amalannya itu yang ditimbang. Ya. Bukan amalannya, tapi catatan amalannya. Karena amalannya itu kan maknawi, Pak ya. Nah, amalan itu kan nggak bisa kita apa namanya? Nah, kita indrai. Nah, seorang ketika sudah beramal maka sudah selesai. Ya. Seorang ketika sudah melaksanakan sholat maka sudah selesai. Ya, maka kata ulama yang kedua, justru yang akan ditimbang itu adalah catatan dari amalan dia. Oh, dia dahulu pernah sholat. Ya, si fulan pernah sholat, si fulan pernah berbuat dosa, si fulan pernah ini, pernah ini. Yang ditimbang adalah catatan amalannya, bukan amalan itu sendiri, bukan hakikat daripada amalan itu sendiri. Karena hakikat daripada amalan maknawi dia, nggak bisa ditimbang, nggak bisa dipegang. Ya, nah. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwasanya yang ditimbang itu adalah amil, ya, orang yang melakukan. Orang yang berbuat, ya, manusia itu sendiri dia akan ditimbang. Ya, kalau manusia yang ditimbang, maka ya manusia yang paling berat di atas muka bumi ini, maka dia akan apa? Nah, timbangnya berat kan gitu ya. Nah, tapi tidak, bukan begitu yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua pendapat ulama ini, nah, tiga-tiga dari pendapat ulama ini ada hadisnya semuanya. Ada hadisnya. Ya. Nah, pendapat yang pertama mengatakan apa? Bahwa yang ditimbang adalah apa? Amalan seseorang. Ada dalilnya. Ya. Dalilnya diantaranya adalah apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimatan khafifatani kalimatani habibatani ila Rahman khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang amat sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah, lalu ringan di lidah untuk kita ucapkan, ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian thaqilatani fil mizan, lalu dia berat di timbangan. Ya, dua kalimat, dua untaian kata, dia amat sangat dicintai oleh Allah, ya, mudah untuk diucapkan, ringan untuk diucapkan, tapi berat di timbangan. Nah, berat di timbangan. Nah, berarti di sini yang dimaksudkan dengan berat di timbangan adalah amalan tersebut yang akan ditimbang. Ini kata para ulama.
ya, yaitu ucapan apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka kemudian ya, ketika ulama yang kedua mengatakan ya bukan amalan yang timbang, bagaimana amalan kok bisa ditimbang? Maka kata ulama yang pertama mengatakan apa? Ya bisa, ya amalan itu bisa ditimbang, walaupun ya kita secara kasat mata tidak bisa mengindrai amalan tersebut, tapi ketahuilah bahwasanya amalan itu nanti kelak pada hari kiamat akan berwujud, dia akan berbentuk dia, ya, nama amalan tersebut akan berbentuk. Mana buktinya? Buktinya adalah ya Nabi SAW sebutkan bahwa dalam sebuah hadis bahwa kematian itu, kematian yang kita nggak akan melihat secara kasat mata, kematian ketika datang kepada seseorang yang sifatnya adalah abstrak, nggak bisa diindrai, ya, maka kematian itu kelak pada hari kiamat akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wujudnya ada konkret, ya, bukan lagi abstrak. Wujudnya seperti apa? Ya, domba, ya, seperti domba. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ahlal jannah, ya ahlal jannah, maka wahai para penduduk surga, maka orang-orang yang berada dalam surga kemudian melihat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wahai penduduk api neraka, maka mereka pun juga ya mengangkat kepala mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hal ta'rifuna hadza, apakah kalian tahu ini? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan mengatakan na'am hadzal maut, kami tahu ya Allah, sesungguhnya ini adalah kematian. Ya Allah ya tampakkan kematian itu dalam bentuk wujud apa? Domba. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya bahwa kematian ini ya lalu disembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fayadbah amamahum, disembelih di hadapan mereka. Maka Allah kemudian mengatakan kepada penduduk surga dan penduduk neraka, ya ahlal jannah khuludun wala maut, wahai para penduduk surga, ya kalian akan kekal di dalamnya selama-lamanya dan tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, wa ya ahlan nar, wahai para penduduk neraka, khuludun wala maut, kalian akan kekal abadi selama-lamanya dan tidak ada kematian lagi. Karena kematian itu sudah disembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kematian yang dahulu di dunia tidak bisa kita indrai, ternyata di akhirat dapat berwujud. Maka begitu pula lah amalan manusia, di saat dia di dunia tidak bisa kita indrai, dia bentuknya abstrak, maka kelak pada hari kiamat amalan itu akan berwujud di sisi Allah, lalu amalan itu kemudian akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat ulama yang pertama. Kemudian pendapat ulama yang kedua yang mengatakan bahwasanya amalan, catatan amalan yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada hadisnya. Itu hadisnya apa? Hadisnya adalah hadis bitaqah. Hadis seseorang yang memiliki ya bitaqah, yaitu apa? Kartu, yang dengan kartu tersebut menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Nabi SAW mengatakan apa? Ya, ada seseorang yang kelak pada hari kiamat akan didatangkan dengan 99 catatan daripada amalannya. Ya, 99 lembar catatan daripada amalan yang dia lakukan dahulu di dunia. Setiap lembar dari catatan amalannya itu sejauh mata dia memandang, ya, semua isinya adalah catatan amal keburukan. Setiap lembar catatan amalannya itu semuanya isinya adalah keburukan, ya, sejauh mata dia memandang, dan jumlahnya ada 99. Lalu 99 catatan amalan ini diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di satu timbangan, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan catatan bitaqah, itu apa? Kartu kecil, ya, yang dahulu dia berbuat amal kebajikan. Itu apa? Isinya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, yang dia dahulu mengucapkan itu di saat
akhir daripada hayatnya dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Kemudian catatan amalan yang kecil tersebut lalu diletakkan di atas timbangan yang lain, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam farajahat la ilaha illallah, maka ya kartu kecil tersebut maka dia lebih berat dengan ya catatan amalan yang jumlahnya 99, dan setiap catatan tersebut sejauh mata dia memandang isinya semua adalah keburukan, ternyata lebih berat satu catatan amalan dia, yaitu bitaqah, 6 kartu yang dahulu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di situ ternyata dapat mengalahkan semua amal keburukan yang dia dahulu lakukan di atas dunia. Maka di sini pun juga ya menjadikan peringatan kepada kita bahwa jangan pernah kita mengabaikan ya kalimat itu tauhid dan memahami maknanya, serta ya betul-betul ya tahu konsekuensi daripada kalimat tauhid tersebut. Nah, kata para ulama di sini dalil menjelaskan kepada kita bahwa yang ditimbang itu adalah apa? Ya, catatan amalannya. Adapun yang ketiga bahwa yang ditimbang itu adalah pelakunya, yaitu orang yang mengamalkan, maka ini juga ada hadisnya, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kurus, Pak. Ya. Betisnya kurus. Ketika kedua betis Abdullah bin Mas'ud sedang bersama Rasulullah dengan para sahabatnya, tiba-tiba ya kain yang dia gunakan ataupun pakaian yang dia gunakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini kemudian tersingkap oleh angin, ditiup oleh angin, sehingga terlihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika dilihat oleh para sahabat, maka kemudian sahabat mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Nabi SAW, mimma tadhakun. Kenapa kalian tertawa, kata Nabi? Ya. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya apa? Kami tertawa dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna saqaihi fil mizan athqal min Uhudin. Sesungguhnya ya kedua betis Abdullah bin Mas'ud jika diletakkan di atas timbangan, maka dia lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud yang begitu besar. Ya, dia lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Subhanallah, dua betis. Ya, jika diletakkan di atas timbangan, maka dia lebih berat dibandingkan dengan apa? Gunung Uhud. Ini menunjukkan tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan ini sekaligus ya menjadi pelajaran bagi kita, jangan pernah kita apa? Ya, menganggap ya remeh orang lain. Jangan pernah kita merendahkan orang lain dengan tampangnya yang kurus, tampangnya yang jelek, tampangnya seterusnya. Jangan pernah kita merendahkan orang lain, ya. Dan ternyata orang tersebut memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir bahwa kata para ulama, ini yang ditimbang adalah apa? Yang ditimbang adalah pelakunya. Ya, betisnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi kesimpulannya bahwa ya kadangkala manusia itu bisa saja yang ditimbang adalah apa? Yang ditimbang adalah amalannya. Kadangkala bagi sebagian orang kelak pada hari kiamat justru ditimbang adalah catatan amalannya. Kadangkala bisa jadi kelak pada hari kiamat orang tersebut justru ditimbang adalah apa? Manusianya itu sendiri yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendapat para ulama yang menjelaskan tentang perbedaan hadis yang menjelaskan tentang masalah timbangan, maka dapat digabungkan semuanya ya, bahwa dengan cara ada kalanya yang ditimbang adalah amalan, ada kalanya yang ditimbang itu adalah catatan amalannya, ada kalanya yang ditimbang itu adalah ya orang itu sendiri yang langsung ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ya, inti daripada ayat ini ya memberikan pembelajaran kepada kita, hendaknya kita merasa takut akan terjadinya hari kiamat, dan kita perlu bersiap-siap ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan amalan sekecil apapun, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahqiranni minal ma'rufi syai'a wa la an talqa ala wajhi akhika biwajhin tariq. Janganlah kalian meremehkan ya amal kebajikan sekecil apapun, walaupun hanya sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah apa? Dengan wajah yang manis, dengan wajah yang baik, dengan wajah yang tidak masam, tidak bermuka masam.
Ya, jangan pernah kita meremehkan amalan sekecil apapun. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Bila kurangnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Karena waktunya sudah waktu subuh, saya kira. Nah, baik. Ada satu pertanyaan, izin bertanya Ustaz, apakah kita menitipkan membeli hewan kurban kepada panitia kurban itu tidak termasuk jual beli gharar? Karena sampai dipotong pun kadang kita tidak menyaksikan hewan tersebut. Seperti itu Ustaz. Iya. Selama yang ibu ya beli dengan kriteria yang sudah disebutkan oleh panitia, nah karena panitia biasanya kan akan menyebutkan kriterianya, ya dari range sekian sampai sekian atau grade A sekian harganya dan timbangannya antara sekian sampai sekian. Nah, selama uang sudah diberikan kepada panitia, berarti kita telah mengamanahkan kepada panitia tersebut, ya. Maka itu tanggung jawabnya panitia, ya. Kalau misalnya kemudian panitia tidak melaksanakan amal sesuai dengan baik, maka itu tanggung jawab panitia kelak pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibu ya sudah jelas karena sudah memilih grade-grade yang mau dibeli, yang yang mau dikorbankan, saya kira tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau memang bisa yang berkorban itu adalah dia bisa menyaksikan, menyaksikan hewan yang ingin dia korbankan itu, kemudian dia saksikan pada saat penyembelihan, itu juga lebih baik. Ya, karena itu bagian daripada sunnah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, saksikan hewan kurbanmu ya ketika saat disembelih, sunnah. Ya, kalau kita tidak bisa langsung menyembelih. Tapi kalaupun misalnya kita tidak bisa menyaksikan karena kita berkurban, misalkan kita bawa kemana, kita serahkan uangnya ke kampung misalkan, ataupun kepada panitia yang ada di sini, kemudian ibu tinggalnya jauh misalkan, enggak masalah juga, ya, tetap mendapatkan pahala. Karena kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah itu enggak menerima dari kita ya, daging-daging yang kita persembahkan pada saat kita berkorban. Begitu pula dengan darah yang kita tumpahkan. Enggak, Allah Subhanahu wa taala enggak menerima itu. Yang diterima sama Allah apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diperlihat oleh Allah, yang diterima atau tidak diterima oleh Allah adalah ketakwaan kita persembahkan. Ya, pada saat kita berkorban tersebut, pada saat kita menyembelih, kita ikhlas karena Allah. Ya, itu jangan-jangan kita berkorban ini hanya tujuannya untuk apa? Untuk riya, untuk memamerkan harta kita dengan hewan korban yang kita miliki dan seterusnya. Jadi boleh ya, bukan termasuk gharar ya. Yang Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa khawatir najis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.